Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyampaikan pandangan dan ulasannya soal kebijakan tarif impor yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Sabtu 5 April 2025. JK menyampaikan seberapa besar pengaruhnya bagi industri, juga resiko PHK yang mungkin terjadi. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin itu juga menilai kebijakan ini syarat akan unsur politis. Simak ulasan lengkapnya dalam video berikut. Yusuf Kala menyampaikan Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kebijakan tarif impor Trump. JK menilai kebijakan pengenaan tarif Trump 32% tidak memiliki dampak terlalu besar terhadap Indonesia. Sebab berdasarkan hitungannya, Indonesia terkena dampak nilai impor hanya sebesar kurang lebih 10%. Kalau ini 32%, kalau kita hitung 20 aja, berarti $6.40 tarif. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya. Dari beliau. JK menambahkan Trump sudah memberi sinyal bahwa ia siap dan terbuka untuk bernegosiasi. Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu mengibaratkan apa yang dilakukan Trump bak pedagang yang memberi harga tinggi, namun bisa dinegosiasikan. Iya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi. Sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding. Jadi ini angka pressure. Oke. Angka pressure. Itu biasa itu. Dulu juga periode pertama Trump begitu juga. Pakas, setelah itu turun. Yusuf Kala juga menyarankan Indonesia agar tidak perlu mengikuti langkah Cina yang membalas tarif impor tambahan dari Presiden AS dengan tarif serupa. Mengapa demikian? Menurutnya posisi Indonesia sangat berbeda dengan Cina, sehingga respon yang diambil sebaiknya juga berbeda. Ia memberi contoh barang-barang di retail besar AS didominasi barang buatan Cina. Alih-alih memberikan pengenaan tarif balasan, JK menilai pemerintah justru perlu mengklarifikasi perihal barang AS yang dijual di RI yang dikenakan pajak hingga 64%. JK juga menyebut bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan berimbas pada PHK di industri pabrik. Ia menambahkan jika belakangan ini atau kedepannya ada pabrik yang harus merumahkan karyawannya, itu adalah jalan terakhir bagi perusahaan. Karena pemerintah maupun pengusaha tidak mau melakukan PHK jika perusahaan tidak merugi. Menurutnya pemerintah cukup melakukan pengawasan kepada industri dan pelaku usaha agar mereka tak bertahan dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Yusuf Kala juga mengimbau agar masyarakat cukup mengawasi pemerintah tanpa mengganggu kebijakan yang ada. Menanggapi kebijakan tarif Trump, pemerintah menggelar rapat virtual yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Minggu 6 April 2025. Rapat ini diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, lalu Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian serta lembaga. Airlangga dalam kesempatan itu memastikan Indonesia tidak akan merespon dengan menerapkan tarif balasan seperti Cina. Pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan. Komunikasi juga disebutnya terus dilakukan dengan United States Trade Representative atau USTR, Kamar Dagang AS, serta negara mitra lainnya. Pendekatan ini mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara. Pemerintah juga ingin menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Dampak tarif AS terhadap sektor industri padat karya juga jadi perhatian, terutama industri aparel dan alas kaki
yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global. Presiden Prabowo sudah memerintahkan pengiriman surat resmi ke Amerika terkait penerapan tarif baru. Erlangga mengatakan surat akan dikirim sebelum tenggat pada 9 April 2025. Pemerintah juga terus mengajak asosiasi pelaku usaha untuk merumuskan strategi bersama. Forum sosialisasi dan penjaringan masukan digelar pada Senin 7 April 2025. Selain merespon kebijakan AS, pemerintah juga menyiapkan strategi menghadapi pembukaan pasar Eropa. Kawasan ini merupakan pasar terbesar kedua setelah Cina dan Amerika Serikat. Sebelum ini Amerika mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia sesuai dalam daftar 180 negara yang dikenai tarif bea masuk. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan tarif tinggi sebesar 32% terhadap berbagai produk Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian khususnya bagi eksportir. Kebijakan tersebut berpotensi memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal di Amerika. Yusuf Kala telah menyarankan agar pemerintah tidak membalas pemberian tarif dari Donald Trump dan menekankan untuk negosiasi. Mengingat kebijakan ini syarat akan unsur politis. Pemerintah pun bergerak dengan melakukan berbagai koordinasi sebelum tenggat waktu pada 9 April 2025 mendatang. Lalu apa keputusan akhir yang akan diambil pemerintah untuk menyikapi masalah ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.